Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan dari Titus bab 2 ayat 11 sampai 15. Kita akan berlatih memahami Alkitab. Judul pemahaman Alkitab saat ini adalah Saya Terus Dilatih Tuhan. Tujuan kita memahami Alkitab dengan tema ini, peserta dapat merefleksikan peristiwa-peristiwa pahit atau tidak menyenangkan dalam hidupnya, dalam terang anugerah Tuhan yang mendidik dan melatih umatnya. Peserta menghayati, mensyukuri, dan bersukacita bahwa Tuhan masih terus melatihnya untuk menuju pada penyempurnaan di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk ke PA, saya akan bawakan pendahuluannya. Tidak ada kata selesai dalam hidup ini sebelum Tuhan memanggil kita kembali ke ribaannya. Pun tidak ada kata selesai untuk terus belajar dan berlatih menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus sampai kita berjumpa muka dengannya. Banyak peristiwa hidup yang kita alami, terutama yang tidak kita harapkan dan tidak menyenangkan. Seringkali justru menjadi sarana Tuhan menempa hidup kita, mendidik dan melatih kita untuk semakin menjadi serupa dengan Dia. Menjadi anak-anaknya yang semakin dewasa dalam iman, menjadi murid yang memuliakan gurunya. Melalui PA ini, kita diajak untuk menghayati, bersyukur, dan bersukacita atas segala peristiwa yang terjadi karena semua itu adalah berkat yang akan semakin mendewasakan kita, meski usia kita sudah semakin senja. Saudara-saudaraku, adakah pengalaman ibu, bapak, saudara selama beberapa tahun belakangan ini yang ibu, bapak, saudara hayati dan rasakan sebagai cara Tuhan menempa, mendidik, dan melatih ibu, bapak, dan saudara? Kalau ada, dan mungkin ada banyak pengalaman, maka ceritakanlah satu dari pengalaman ibu, bapak, saudara tersebut secara singkat atau ringkas, terutama yang paling berkesan. Kemudian dari pengalaman bapak ibu itu, poin-poin pelajaran apa saja yang dapat ibu, bapak, saudara tarik dari pengalaman tersebut?
Untuk mengetahui apa yang hendak disampaikan dalam Injil dari Titus bab 2 ayat 11 sampai 15, kita perlu melihat konteks dari perikop tersebut. Salah satu cara melihat konteks perikop adalah dengan memerhatikan ayat-ayat atau perikop sebelum perikop yang kita sedang telah. Perikop sebelum perikop bab 2 ayat 11 sampai 15 berbicara tentang kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Dan perikop ini Titus 2 ayat 1 sampai 10 kemudian disambung dengan kalimat karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Maksud dari penyambungan ini hendak mengatakan bahwa cara hidup baru jemaat di Kreta atau jemaat di mana Titus melayani terjadi karena kasih karunia Allah kepada manusia, secara khusus kepada jemaat. Kasih karunia itulah yang menyelamatkan manusia atau juga jemaat dari dosa dan menolong manusia untuk dapat mewujudkan hidup baru, yaitu hidup yang jauh dari dosa. Namun hidup baru seperti itu tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang instan atau sekali jadi. Hidup baru adalah sebuah proses yang terus-menerus yang mesti dijalani oleh setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Proses ini terjadi sejak kita percaya kepada Kristus sampai kita berjumpa muka dengan Dia. Oleh karena itu ayat 12 menulis, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kata mendidik, bahasa Yunaninya paideia. Dalam ayat tersebut merujuk pada pemahaman Yunani tentang pendidikan pada saat itu. Pendidikan adalah suatu proses yang dipandu oleh suatu kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang-orang yang mampu melakukan kebajikan. Dalam konteks pemahaman seperti ini, Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu mendidik kita melalui proses kurikulum dari Tuhan dalam kebebasan kasih-Nya. Proses ini diawali dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan berlanjut melalui proses-proses yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Proses-proses tersebut kadang tidak mudah, tidak menyenangkan, tidak pernah kita inginkan, bahkan sering menimbulkan kesedihan dan penderitaan. Namun justru seringkali proses-proses semacam itulah yang menghantar kita kepada pembaharuan hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hidup secara lebih bijaksana, adil, dan beribadah kepada Allah. Titus 2 ayat 12. Di dalam proses tersebut, kita dididik dan dilatih dengan disiplin yang kita perlukan, sehingga sedikit demi sedikit kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan kemudian dapat hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepada Allah. Dalam proses tersebut ada latihan, bahkan pendisiplinan. Jadi, kasih karunia Allah itu bukan kasih karunia yang membuat orang manja dan hidup seenaknya sendiri. Kasih karunia itu justru melatih, bahkan mendisiplinkan kita untuk hidup baru, yaitu hidup yang pada akhirnya menjadikan kita, keluarga kita, bahkan orang lain di sekitar kita menjadi bahagia.
Hidup baru yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sini adalah hidup dalam pengendalian diri dan hidup lurus. Semua ini membutuhkan latihan dan disiplin yang penuh ketekunan. Agar kita dapat melatih dan mendisiplin diri dengan baik, marilah kita mengenali tipe kepribadian kita masing-masing. Di bawah ini disampaikan 5 tipe kepribadian lansia. Dari situ mari kita bersama bercermin, merasa-rasakan, berefleksi, dan berintrospeksi. Kira-kira kita tipe yang mana? Sebagai catatan, tipe-tipe ini dipengaruhi oleh sifat kepribadian seseorang sewaktu muda yang akan nampak lebih jelas setelah memasuki masa lansia. Yang pertama, tipe konstruktif. Orang tipe ini ketika berada pada masa dewasa, ia mempunyai rasa toleransi yang tinggi, sabar, bertanggung jawab, dan fleksibel. Ia juga mampu menghadapi tantangan dan gejolak dengan kepala dingin dan sikap yang mantap. Ketika lanjut usia, orang tipe ini dapat menerima kenyataan termasuk pada saat memasuki usia pensiun. Ia juga tidak mengalami post-power syndrome. Apa itu post-power syndrome? Adalah situasi di mana seseorang kehilangan kekuasaan, jabatan, bahkan harga diri. Biasanya orang tipe ini sangat produktif dan selalu aktif. Tipe mandiri. Ketika muda, orang tipe ini biasanya dikenal sebagai orang yang aktif dan dinamis dalam pergaulan sosial. Senang menolong dan juga sulit menolak pertolongan atau bantuan orang lain. Memiliki penyesuaian diri yang cepat dan baik. Banyak kawan dekat, memiliki prinsip jangan menyusahkan orang lain. Segala keperluannya diurus sendiri. Mereka sangat mandiri dan sering menjadi pemimpinan karena aktif dan dominan. Perilakunya yang aktif dan tidak memiliki pamrih justru memudahkan gerak langkahnya. Sangat dominan dalam mengurus keluarganya. Semua dipimpin dan diatur dengan cekatan sehingga semua beres. Model tipe ini adalah ayah atau ibu yang sangat perhatian pada anak-anak dengan segala kebutuhannya. Pada masa tuanya, orang tipe ini biasanya mengalami gejolak, di mana mereka merasa khawatir kehilangan anak buah, teman, kelompok, jabatan, status, dan kedudukan. Mereka cenderung menunda untuk pensiun atau takut pensiun atau takut menghadapi kenyataan. Mereka sering mengalami post-power syndrome setelah menjalani masa pensiun. Yang ketiga, tipe tergantung. Orang yang mempunyai tipe kepribadian ini biasanya berlaku pasif dan tidak berambisi sejak anak-anak, remaja, dan masa muda. Kegiatan yang dilakukannya cenderung didasari oleh ikutan-ikutan karena diajak oleh temannya atau orang lain. Mereka kurang memiliki inisiatif dan kreativitas untuk menghadapi hal-hal yang nyata. Dalam mencari pekerjaan, orang tipe ini biasanya tergantung pada orang lain, sehingga masuk usia kerja juga lambat dan karirnya tidak menyolok. Dalam bekerja lebih senang jika diperintah, dipimpin, dan diperhatikan oleh orang lain atau atasan. Namun jika tidak ada perintah cenderung pasif, seolah-olah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka cenderung menunggu ajakan teman, namun sesudah akrab sulit melupakan jasa baik temannya. Biasanya orang tipe ini terlambat menikah, memilih istri atau suami yang dominan. Pokoknya mengikuti kehendak suami atau istri. Kehidupan keluarganya biasanya akrab, tentram, tidak banyak protes. Pada saat pensiun, mereka dengan senang hati menerima
pensiun, dan dapat menikmati hari tuanya. Masalah akan timbul jika pasangan hidupnya meninggal duluan. Hal itu akan mengakibatkan mereka merana, stres yang berat, dan sangat menderita. Biasanya cepat menyusul pasangannya. Yang keempat, tipe bermusuhan. Biasanya tidak disenangi orang karena perilakunya yang cenderung sewenang-wenang, galak, kejam, agresif, semaunya sendiri, dan sebagainya. Sejak masa muda sudah banyak masalah, tukang bikin ribut, prestasi akademik kurang, gonta-ganti pacar, mudah terjerumus dalam minuman-minuman keras, menggunakan narkotik, dan sejenisnya. Dalam dunia kerja umumnya mereka tidak stabil, senang berpindah-pindah kerja atau pekerjaannya tidak menentu. Kalau menjadi pejabat cenderung foya-foya, menghalalkan segala cara dan semua keinginan harus dituruti demi memberikan kepuasan diri. Dikenal tidak mau mengakui kesalahannya dan cenderung mengatakan bahwa orang lainlah yang berbuat salah. Banyak mengeluh dan bertindak agresif atau destruktif, padahal dalam kenyataan mereka lebih banyak berbuat kesalahan. Orang-orang tipe ini biasanya takut menghadapi masa tua, sehingga mereka berusaha minum segala jenis jamu atau obat agar terlihat tetap awet muda. Mereka juga takut kehilangan power, takut pensiun, dan paling takut akan kematian. Pada masa lansia, mereka terlihat menjadi rakus, tamak, emosional, dan tidak puas dengan kehidupannya, seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi. Yang kelima, tipe kritik diri. Ditandai adanya sifat-sifat yang sering menyesali diri dan mengkritik dirinya sendiri, tidak puas dengan keberadaan dirinya, sejak muda tidak memiliki ambisi, termasuk dalam mencari pekerjaan dan bekerja. Bagi mereka yang penting bekerja, karier tidak begitu diperhatikan. Akibatnya kondisi sosial ekonominya juga menjadi pas-pasan karena sulit diajak kerja keras. Tidak berambisi dalam mencari pasangan hidup. Setelah menikah pun hubungan suami istrinya tidak mesra karena mereka selalu mengkritik diri atas segala kekurangannya. Dalam komunikasi dengan suami atau istri, mudah salah paham, salah pengertian, dan mudah tersinggung. Kehidupan dalam keluarga kurang hangat dan kurang membahagiakan dirinya. Mereka akan menerima dengan rasa berat ketika masa pensiun datang, karena merasa lebih tidak berharga lagi dan tidak terpakai. Meski hidup satu atap, mereka lebih suka mengurusi kebutuhan sendiri-sendiri dan tidak saling menegur dan saling mengacuhkan. Meski ada klasifikasi tipe kepribadian seperti itu, biasanya dalam realitanya tiap orang tidak persis berada di satu tipe. Bisa jadi di antara kita ada yang berada di antara 2 atau 3 tipe. Ini terjadi karena setiap kita mengalami proses pendidikan yang Tuhan izinkan terjadi, yang menjadikan kita semakin lebih baik. Oleh karena itu, kita tidak perlu berkecil hati karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kita semua berada dalam proses dilatih dan dibentuk oleh Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita menjalani didikan, latihan, dan bentukan dari Tuhan? Marilah kita mensyukuri setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Meski kadang peristiwa tersebut tidak menyenangkan, menyedihkan, bahkan menjadikan kita berputus asa. Setiap kali tidak berdaya, marilah kita berserah total kepada Tuhan. Memohon pimpinan Tuhan agar apapun yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan.
Titus 2 ayat 11 mengingatkan kita bahwa dalam proses pendidikan tersebut kita tidaklah sendirian. Kata nyata bahasa Yunaninya epiphanian. Kalau bahasa Inggris appeared. Dalam Titus 2 ayat 11 adalah istilah teknis yang menunjuk pada manifestasi atau penampakan ilahi atau seorang pahlawan yang membawa pertolongan. Artinya bahwa di dalam proses pendidikan tersebut ada pertolongan dan sekaligus campur tangan Allah melalui kasih karunia-Nya yang mendatangkan keselamatan, yaitu relasi yang dekat tanpa sekat dengan Allah, hidup damai dengan sesama, bahagia, sejahtera, dan adil. Kita yang telah ditebus oleh Kristus dipanggil untuk menjalani proses pendidikan atau sekolah ilahi ini dengan sukacita dan penuh pengharapan. Pengharapan akan penggenapan penyataan kemuliaan Allah melalui kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Suatu pengharapan yang membawa kita pada kebahagiaan dan keselamatan sempurna. Titus 2 ayat 13-14 menulis, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di masa Paskah 3 ini kita diajak untuk secara intensif menjalani pendidikan ilahi tersebut. Masa pendidikan ini seharusnya terjadi secara rutin hari demi hari. Namun di masa Paskah ini, kita dapat secara khusus menjalaninya sambil mengenang sengsara Tuhan Yesus yang rela menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Ia berkenan direndahkan, dicaci maki, dan dihujat demi kita. Kita mestinya mau mencontoh apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Meneladan bagaimana ia menjalani hidup sebagai 100% manusia, meski ia juga adalah 100% Allah. Amin.